Hanya yang lun sembah yang sebenarnya illallah lego wa fundo. Kayakin ketika saat watel kita baca lego kembali bagah aku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lahat bagah-bagah itu. Nyorakit terbiye ko na harus betul terbiye ko. Jadi bahasanya tersebut bagaimana? Ketika ditanya dalam keadaan sudah awal menafikan tidak termasuk Allah di dalam kalimat ilahun, keaman. Walaupun meninggal ditanya kepada toba kalimat la ilaha. Mandung gereja. Mati mana yang mandung? Nah, urang yang aja. Ya, benar. Maka katanya hotel Tamaratit, awal takkan menurut kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hana Tuhan, hana ru Allah. Yana tauhid Allah. Hana Tuhan, hana ru Allah. Illallah, yana Allah. Maka kalau perlu mak lu gimana? Wah, kita mau mati dekat negeri batas je boleh. Dan kan? Patenya berarti mana kali Allah le? Hana Tuhan yang lu sembah kecuali Allah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada pun kayak itu. Awak nak kena le. Boleh untuk mengikhtiar supaya kita bisa memaknai apa yang kita baca. Kan? Lanjut. Kan? Maka bahwa sesungguhnya adalah urang-urang dalam keadaan bunuh pada saat sakratul maut beliau paling bagus menghantarkan apalagi anak coibi kepada urang yang sedang nasab. Sunat sama pendapat wajib apabila berat dat watesan kalau ungkap akon karena adalah sedang perlawanan ngetanyo dengan malaikat ketarik nyawa. Apakah itu disambut oleh malaikat nyawa kita ataupun disambut oleh iblis laknatillah, yaitulah Azazil. Nauzubillah, summa nauzubillah. Apabila tibit nyawa kita biar di iman. Kemudian bahwa sesungguhnya jika uzur Jumat jamaah lom terpercik air cucuran atap orang menang tajak teguh kebuka tingkap pang betul inggun amlamu dia tu ambil tajak lorongan kerana Jumat cucur ibu buah broka melabu dia tu uzur Jumat mudah-mudahan jak sampai omong tadi nanti Jumat nanti uzur Jumat atau betul ia mencari sesuatu benda yang hilang yang diharap akan dapatnya. Yang tanya urut mun sini. Urut HP dia ku ya Allah, kerut dah. Keibut pak masjid, gimana cerita menurutku? Gembira le. Apabila kita mengharapkan itu barang yang kita baru jatuh itu dapat. Oh nyonya menan ku kau cerita dong juga Allah Taala memangnya ada tanya terjebak oh sudah dong. Nyop ikhtiar kita mengharapkan kadang betul jak le balik kalau le. Nah tu. Berada Jumat seju. Nah, kiban. Tinggal hampir bayang. Tinggal dak puja anu kadang betul teman. Dak anu apa kau nak puja? Berarti kekhusyukan enggak ada. Maka gue minta je dah. Dan kami minta teguh ke habis pada Jumat. Baru melumpuk alhamdulillah. Sembahyang zuhur. Adakah dosa tidak? Namanya uzur. Hana menulis sabuh dalam kitab uzur katanya gara-gara minta peng. Hana kan banyak orang maaf cakap kita tak menuduh. Hana tak duduk. Mesti orang yang memotor truk dan sebagainya dan sebagainya. Ketika saat Jumat bagaimana? Adakah itu keuzuran? Tidak, wajib sholat. Bahkan kadang-kadang pada saat dia menolong memang haram pekerjaan dia menjual barang-barang pada saat azan memandang waktu Jumat. Maka diharapkan jual beli. Orangnya alasan yang ngebedah ko agama masjid duduk rino. Dan yang belum sopir motor. Yang belum ragam, maka wasail man ana maksiat bawa maksiat kegelaran masjid bukan. Yang aneh paling bagah lagu, paling bagah abis memang baru Jumat, kerana Jumat. Nah, itu ditipu daya oleh iblis laknatillah. Maka jemaah dimuliakan Allah, uzur Jumat itu banyak sekali. Banyak tak? Dia dah uzur Jumat. Maka katanya Allah minta alasan
bahwa dalam keadaan lendong agama dengan tak muha ilmu udah le. Coba kita melawannya. InsyaAllah arah muka katanya tak usahakan berupaya aja. Alhamdulillah tok Jumat selamat katanya mendapatkan pahala yang begitu banyak daripada sembahyang Jumatnya. Ada yang ditanyakan tentang uzur jamaah plus uzur Jumat. Ya. Ketika seseorang di dalam hal kewajiban menuntut jak Jumat, adakah keuzuran? Uzur kata baca menurut nyo udah hana uzur, hana sakit, hana sapu, hana halangan apapun lah. Hana jak Jumat terkiban dengo, dosa-dosa. Cuma ngepegak lego, menurut yang gebuna malah kap munafik, gebuna. Diri hana jak Jumat tanpa uzur dosa. Walaupun mereka itu menggantikan dengan sembahyang sembahyang zuhur. Diri mereka tidak pergi dosa. Melhego menturut-turut bunuh. Nah, ini akai lo. Baru dua lo kerja kali free turo le. Tengok jak lo ro de free turo lo ku yang kau enggak bele menurutmu. Nah, padahal kepegang ikut kalau nggak salah kita perlu tentang bab Jumat, kan? Ini kan unsur jamaah, pertama Jumat wajib. Ketika seseorang tidak sholat jamaah Jumat, anak Jumat wajib gantung lagu dengan hayawan binatang, payasi dan manok. Benar lah umpamanya. Sembahyang Jumat meja antara lu ada seekor burung yang besar, seumpama ticim dan raya. Dan kan hana aja Jumat, hana uzur, wajib sembelih itu sedekahkan, menggantikan sesungguhnya mereka tidak sholat Jumat. Ya. Maka Jumat itulah kewajiban, ingat kewajiban kepada laki-laki. Maka ada sebab getanya pakon. Getanya adalah tentang tanya harus memahami musafir, muqim, mustawti. Ibadah biasa. Le perkara musafir, muqim, mustawti. Ya. Musafir namanya Jumat. Mana kaman. Apa musafir? Seseorang berangkat yang tidak lebih tujuannya kepada suatu daerah lebih daripada 4 hari ataupun 3 hari. Hana si roja, hana si rowo. Mbak tapi mbak kampungnya hanya lebih daripada euro. Nya lebih euro kemudian nya kira muqim. Nah, empom masalah. Musafir kita berangkat kita. Dan tujuan kita itu sudah ada. Kalau tidak ada tujuan hanya kita musafir. Ini duduk balik dong. Boleh, ya. Alah, ho kan. Aja ajuo yang ho dia ada. Ja rupanya kelebih daripada zikri ja. Kelebih kajit jamak kasar. Pada saat tersebut mereka jid jamak kasar tidak. Wate tu zikri tapi yo je upi dia. Nyan ka tu zikri je jamak kasar tidak. Makon karena enggak tujuan. Kecuali kau itu berangkat lalu menjak zikri. Berarti kan ada tujuan. Untuk zikri jamak kasar ataupun dalam perjalanan di batasan kampung. Kajit jamak kasar. Ya. Hana lebih daripada euro tinan nyan bantau musafir. Lebih daripada beruro maka kira muqim. Apa itu muqim? Menepati pada suatu tempat dan beliau itu ada rencana kembali kepada daerah asal. Yang lagi komplek tu. Pada komplek. Hanya pada masjid. Hanya pada sebenarnya di masjid. Kenapa? Karena tidak ada mustaqim. Iana orang mukim ini hanjit mengkuatkan untuk pedang Jumat. Mereka wajib jak hanya terangkat sahnya Jumat bagi orang mukim.
Maka kalau begitu mustautin. Maka pada saat jak tanya-tanya bak gure-gure, kiban ketanya, mereka hanya kiban. Dan rencana warung. Jawablah. Pakat do dalam kuburan berdoa dia. Kenapa kau dijawab? Pada saat tersebut mereka nak kanuh nek kampung. Berarti mereka kan rencana pulang. Bila ada rencana pulang, gebuhnan mukim. Maka mukim itu tidak kuat untuk menjadi mustautin untuk sah-sahnya Jumat. Kata boleh. Apa itu namanya mustautin? Nyorun Tuhan yang mentapurnya bagaimana? Atau lu? Itu orang no, atau lu berubah. Halo. Kung redo ujian badai dia agak pindah-pindah lagi di tempat ini. Oh, gemejak dah tu ubah jak. Oh, jak, lo semua jak. Tapi yang hati ikutnya mentang wo gitu. Ni. Goknya ho mejak Turki, ya. Tak masalah. Nak contoh lagu. Cok beka dari Sigli, jak duk Banda Aceh. Jak duk Banda Aceh. Sewa toko, sewa pelabuhan. Apakah itu orang mereka mustautin? Tidak, mereka mungkin. Pakon, Watiau Raya war mengampuk. Kosong masjid raya. Kosong menurut liuri. Kata Aceh, beli menurut liuri. Pakon 20 menurut. Mereka adalah dalam kan mukim, bukan mustautin. Ya, kan? Maka balik teman-teman, no? Sido orang dalam keadaan yang demikian pakiban, kan? Maka di dalam hal pertanyaan benar, yang kedua misalnya ujur ini beda-beda, nah batasan dan mana? Agak benar lego benar. Lalu mereka menjawab no, bahwa sungguhnya yang pertama adalah diri dia tidak sholat berdosa. Nah batasan kebagian hadis lego, gebuhnan lego betul-betul batatan munafik. Abe. Misalnya benar-benar kan anak uzur kan, sampai ini uzur. Oh karena Beda-beda. batasan uzur tidak. Rohnya sakit perut, tengok di lutah nak baca yang layak, lutah raya ujian. Dia setiap hari itu azab walaupun berbeda-beda. Kapan saja. Setiap kita mau melangkah ada keonzoran. Contoh, hanjit mak sama keonzoran. Ronyan kau katanya hendak sakit. Dia sakit, keonzor sakit. Pulih pak sakit tengku. Sakit orang cik hendak jaga. Kau keonzoran long tu. Kabih cuma 2 go tengku. Kemudian ada majak long tengku tengok tengku ujian cukup berat hendak berjak. Keonzoran kelego. Apakah itu langkah seorang munafik? Tidak. Karena apa? Karena kemudahan tidak diwajibkan berangkat. Wateo minggu ke pertemuan, kalau dalam keadaan pulau penuh aku, melamu melau. Minggu ke 5 tengkungan, na rombongan tenyo gaduh takut rombongan tengkungan. Orang tolong, berarti telah mau dia punya 12 bulan, 12 bulan na tanya orang tu, na dosa mereka. Tidak. Tapi minta-minta. Nah, kita bergabung, minta mah kesempatan baju muna, gopre. Aku bergabung kita pada kadir dah, menang kara ibang, tidak nunggu. Aku hanya mak dir tak nunggu. Padahal batik dulu nak. Jangan minta lagi ya. Terus apa tu? Ya. Misalnya uzur nah, tapi tanya gajah sih bangun. Itu nak pahala plus. Unsur ada. Lagi contoh menurut. Hujan deras sekali, nggak ada kewajiban. Kita langkahi pahala. Puasa boleh berbuka dan musafir, tapi kita puasa terus, pahala lebih. Maka ini semakin berat rintangan cobaan di dalam ibadat, semakin nilai-nilai tanya diberi lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sembahyang yang paling berat pahala jamaah subuh berisya? Sembahyang jamaah subuh Maisha. Karena perjuangan ini berat. Pakon subuh teguh. Dengar, mengapa Aisyah? Karena Aisyah itu menganggap waktu yang panjang. 5 maghrib menanya war. Ini bang alah. Tidak. Alah. Itu kenapa? Karena pada saat Aisyah itu wate yang bebas katanya. Maghrib kebiasaan mandung rumah.
Zuhur kebiasaan dan nyawa istirahat. Pakon karena baju makanan. Asar biasa dan mana? Dan naik rumah di tempat. Cuma Aisyah kamu mulai berkeliaran. Oh pada wa 6 subuh. Habis hanya ibadat. Maka bahwa sungguhnya adalah dalam keadaan tersebut guna semakin rintangan hambatan yang kita lalui, maka semakin nilai itu lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemudian ayat, "May ya'mal misqala dzarratin kharra yarah." Bacut, dapat get? Bacut dulu. Berat perjuangan, berat. Kenapa pahala syahid tujuh bak mati bak perang? Nyawang perjuangan. Kan? Mati syahid tunggu. Dia pak amal dalam kubur, biar lagi hisab mereka mati di mana. Maka untuk tanya mati syahid itu berat. Maka mengorbankan harta. Maka kita pegang. Pada saat malam Selasa yang lalu, ketika Nabi Musa dipegang, hai Musa, tanya kata dua, apa kontor kan dulu sih. Beberapa tapi di mana ada seorang laki-laki mau berangkat perang, itu ada saya di sini. Patna ragam yang jak perang fisabilillah nyenalu. Tahu dia Musa kata dah. Kugoda cih beija. Ya, ibla mah. Inam non cukup laga. Nyo mati ipri cak go. Ni kelebi dulu. Alah kujak je nunggu. Nyo mati cahit. Pen cukup le. Motor mewah pada glo motor. Plak nanti. Alah kujak je nunggu ah. Anak hidak drone. Kujak. Nanti tayang yatim ni hana ayah ni dengan maka tergiur hal-hal demikian tersebut, maka kelih Nabi Nabi Musa, wahai Musa, setiap laki-laki ingin menjak perang fisabilillah nyandeluina. Ya, maka ketika saat bertanya mulai dirayu Allah hanaja. Padahal itu kesempatan emas. Apa kesempatan emas? Pahala syahid. Ya. Kiban pahala syahid tunggu. Kalau dijelaskan orang yang tidak meninggal sebenarnya para nabi, para aulia, para shadiq, para syuhada. Wassalihin urus saleh, syuhada wassalihin. Ya, jadi para nabi, para wali, para urang-urang dalam keadaan syuhada, para yang soleh itu hanya berpindah tempat mereka. Tidak bagus mereka itu mengatakan dalam keadaan bahwa sesungguhnya adalah mereka itu meninggal. Maka orang menunggu. Pak beda kita baca doa ila hadratin wa ila arwahi. Nah, pada sama-sama dia. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa alihi wa ashabihi wa arwahi. Nah, maka arwah. Kawan-kawan, hana pantas takkan arwahnya kepada para nabi. Sebab mereka anak meninggal. Nah, mau mana manusia li arwah fulan binti fulan. Anak kelila hadratin. Ini beda macam tu. Dan sudah orangnya empat dosen. Masih empat beda. Bunuh ila hadratin dengan li arwahi. Maka ketika li arwahi itu bukan para syuhada, bukan para yang soleh, bukan para dalam keadaan bunuh adalah aulia, bukan para nabi. Oh tengku dah balik tiga go ejek je, tapi hana ada ya ila arwahin Nabi Mustafa Rasulullah. Nah, Allah pun menjanggal, tapi katanya tidak ada. Kenapa? Karena itu mereka hanya berpindah alam saja, maka mereka tidak berpisah seolah roh mereka dengan jasad. Berpisah dengan pandangan matanya. Nah, mereka itu sudah berada dalam alam yang lain. Satu pendapat masih hidup. Ya, kan. Lanjut. Ada lain? Faslun. Ya, nyada doa. Faslun pada menyatakan segala syarat mengikut imam. Ya. Tanya urusan jamaah madu. Ya. Bermula tiada sah
mengikut imam yang pada i'tikad makmum batal sembahyang imamnya. Kibar ke i'tikad dengan sebab hadas atau barang sebagainya. Sabar ni. Syarat mengikut imam. Berarti jadi makmum. Naik imam. Bukan syarat jadi imam. Syarat getanyo tak ikut imam. Tanya makmum. Tanya makmum. Ni imam. Ni makmum. Si makmumnya dia tanya sah ikut imam, ada ketentuan-ketentuan. Yang pertama bahwasanya tiada sah makmum ikut tengku imam yang diiktikad, yang diyakini oleh si makmum ini, imam ini batal solat. Batal solat itu dengan apa? Ada kala batal solat itu dengan berhadas ataupun najis, atau ada kala dengan yang lain-lain. Pun banyak menganggap nyan Hanafi, nyan Syafi'i. Hanafi baca bismillah, Syafi'i wajib baca bismillah. Dia ikut kan? Berarti dia ikut. Ini contoh. Yang kedua, imamnya dianggap oleh si makmum ini adalah dalam keadaan batal solat pakon. Waktu itu mayang dengan imam bunuh, hanya kena singkir. Tarik jarak no mentah, itu mayang juga. Diperhatikan ni makmum. Bahan imam. Baca ketat bacut bunuh no kamu tu. Nyo hanya tarik waktu kena dia. No tu mayang. Apa lu dengan imam? Padahal tengku imam dan itu mayang rumah dia. Gerah jarak mentah. Tak oleh makmum kepada negeri imam negeri diyakini oleh si makmum, imam benar-benar itu wudu. Hanya ikut. Walau imam itu benar wudu, jangan perasaan aja wudu. Kau tak ada imam wudu. Nah orang yang agak bangai macam itu, jangan imam wudu. Waktu tu masalah keibang gerah hati tak mau menjadi wudu. Apa dia imam hari berbayar? Allah buat imam. Kena makmum, imam ikut itu wudu dah. Yang kan seorang-orang jahil dia. Pada imam benar, tapi karena yakin kau nyanyi batil itu mayang, hanya ikut je. Kibar kau. Pakon mengiktikad li makmum batal sembahyang. Menyuah hanya wudu dah batal kan? Batal. Eknan walaupun jahil makmum. Dan tiada harus mengikut dua orang yang bersalah ijtihad pada menentukan kiblat, atau pada dua bejana, atau pada dua helai kain. Tidak boleh ikut lesido imam dan makmum tentang masalah mereka itu adalah bersalahan pendapat ijtihad. Dua-dua. Dan tahu menurut drone kiblat ho ni. Lun ke dia. Yakin dia. Apa? Kalau mata urut rumah ni. So le urut no. Tapi lo yakin dia. Lu yakin kena orang. Nyan bono nak pegang mata roh nanti tu nyan bayang mentong. Lu yakin kena. Nyo hanya ikut kau. Dan tu jamaah lain aku. Kedua roti dua orang kena. Nyoho dia ikut jamaah. Ho yakin makmum roti kena? Enggak. Waktu temayang dua dono, tu orang di roti kuno adalah dalam keadaan kau yang ikut jamaah. Nyoho ikut orang. Kau yang cenderung kena ikut kena. Kau yang cenderung kena ikut kena. Enggak. Ataupun nyoho kena tahu, nyoho tahu alah bahal kena tu. Nanti kau nyari yakin tambah keduanya, beda benar. Nah, pedro hanya ikut berjamaah, kena menghadap yakin kau nyan, sah kau nyan, kena menghadap yakin kau nyan, sah kau nyan, kena menghadap yakin sah kau nyan, kena menghadap yakin sah kau nyan. Tak pedro menyuruh. Dro lah orang ahli karya. Kalau di orang mayang nyumput menghadap kita, juga balik. Mampu tak lah. Hana pah pada tengah tu, mereng macam. Hana kenal tu.
mereng gunting, serong gunting kemarin. Mampet boh batal solat ulang rumah. Pakon tu ahli karya. Tu orang asal kampung yang memahami tentang masalah dalam keadaan ijtihad mereka kesalah. Maka ada dosa mereka penuh tidak? Karena mereka telah berijtihad. Maka haji beragama itu. Gara-gara ijtihad dia salah, abdan menyubain khata lam terangkat. Karena terangkat. Nah dosa tidak? Ia hanjir kibat ahok kibat alahum. Kutu mayang ni. Ya betul ya kata telah nah dosa walaupun betul ya ada. Kenapa? Mereka tidak berpegang ijtihad. Ijtihad itu pikir. Nah alamat tanda-tanda takalon-kalon ile urang hanan kukiban cerita lo berangkat kena itu. Bulan-bulan ku kayak ji bunuh-bunuh kehek kita kena. Sang kena bunuh nyatlah satu kesemat ijtihad kita. Lagi orang katanya bunuh, hai, gimana ceritanya dalam keadaan pekayu bergolong? Apa puji tapi reduk-reduk dah, gimana cerita? Takkan makrib mo, hana pak tanya beli cuma dua katanya, gimana? Satu pendapat lebih bagus tentang masalah puasa itu jangan buka dulu, beryakin sempurna ke hidup. Ragu-ragu tak jet bele, pakon menahan dulu sedikit, takut dulu. Sabka dulu kada ijtihad dulu. Pada buka puasa rupa ji mantong 5:30. Umpama kibat hansah le puasa. Nah dosa buka tidak, puasa kan terbuka. Tapi katanya tidak berdosa. Kenapa? Kita berijtihad. Bolehkah kita melanjut? Lanjut. Karena katanya bunuh adalah sengaja buka. Bukan kok sengaja, lewat ijtihad. Kecuali orang bisa melanjutkan puasa gara-gara tuo. Tuo apa? Dia sedang berpuasa, dia makan. Itu boleh melanjutkan puasa sebab dia adalah lupa dia makan. Lupa apa? Lupa dia sedang berpuasa. Bunuh, jelas dia sedang berpuasa tentang ijtihad dia ke hidup matoro golok. Maka berada sunat preh. Tapi takutlah aku kau pegang aku sunat berbuka awal. Sunat berbuka awal apabila jelas. Nyohana jelas preh. Alah tak buka dulu yakin buka, menang yakin buka ke. Hai, walau. Semua 6 dong. Nyuruh berat tak buka apa lo? Majiban lanjut lanjut ke robot. Berbeda dengan demikian. Bahwa sesungguhnya adalah di dalam hal pelaksanaan sholat berjamaah tiada harus mengikut 2 orang bersalah ijab pada bentuk ibadah atau 2 buah bejana. Nyona peluk 2 buah i. Lewat anjing sah. Mak tengok bejana aja. Kalau dia penuh, ya kepala wasik ya menurut. Menurut don gimana? Menurut gimana? Periksa. Kini tidak orang menurut lun yang ini lihasenyo. Menurut orang, anda yakin? Tapak do kenal sangnya. Jadi goknya hanya kedua tengah adalah no, goknya hanya kedua tengah adalah no. Masing-masing kau berjana rolmu. Daun imam mesti roh dia. Pakor karena adalah berlawanan pendapat. Bila goknya diikut, goknya berpendapat bak AC bunuh yang dilihat AC. Orangnya ikut hanya kena pakor karena pendapat dua dilihat AC. Maka kedua-duanya tidak boleh. Ya, itu tentang menentukan bejana. Atau sapotik adalah tentang masalah dalam keadaan menentukan 2 helai kain. Nah ija bro, bagian cip. Nah 2 kerak ija dan menyantoh yang menajih ilmu. Soal batik ibu, soal orang batik bapak. Mandua aja ikut karena kedua-duanya berbeda pendapat. Dan demikian lagi tidak harus mengikut Hanafi. Ya. Tiada harus mengikut Hanafi. Kaum Hanafi yang meninggalkan satu rukun seperti mereka itu membaca bismillah. Mereka membaca bismillah ataupun bersentuh ia dengan istrinya. Mazhab Imam Hanafi kan bahwa sesungguhnya bersentuh suami istri hanya batal. Mazhab Syafi'i batal. Adapun Imam Malik hanya batal. Batal Imam Malik itu sebab bersentuh. Imam Hanafi atau Imam Syafi'i bersentuh, lahir bersentuh. Bukan ditakwilkan mana bersetubuh. Bila bersentuh dekat agak ayat
bila bersentuh dengan perempuan yang hilat dengan bukan yang mahramnya, maka batal wudu. Imam Syafi'i ngelahi juna kecok, memang bersentuh. Imam Malik ketakwil makna sentuh itu bersetubuh. Nah, benar. Jadi katanya tak kalau tak benar. Imam Hanafi bukan imam pengikut. Gemar imam rokoknya secara tak terang-terang tanpa lapik. Tanya hanya ikut mereka. Apa kon? Pemahaman katanya bersentuh dengan perempuan yang tanpa lapik, yaitu istri katanya kau hilang wudu. Hanya ikut. Ya benar. Kah tambah macam itu. Dan demikian lagi tiada harus mengikut akan seorang yang ragu. Imamkah ia ataupun makmum? Ya kata dia. Gimana dia tahu? Ya kan? Tinggalkan dia tuh imam dua kan. Sejajar dengan imam. Hanya ikut. Kan? Maka bahwa sungguhnya kita ragu antara imam dan makmum. Ya alhamdulillah ada imam. Malah ketemu yang kerojo. Ketemu yang kerojo. Hanjir sebab imam sendiri dia, tidak ada dua. Ya kan? Menentukan yang toh yang belah 6 lawi dengan imam. Sembahyang dua kau lagi nyo nunggu berjamaah. Nyo imam sedikit, nyo makmum di belakang tumit nunggu imam. Ngedong sejajar nyo betul imam dia. Punuh kalan nyi ruku nyo telak baju. Nyi ruku nyi tidak nyo telak baju. Tantang nyo menunggu. Kadang orang ada teman jemaah. Bukan kebetulan menurutku memangkoknya dong yang lain. Maka tidak boleh ikut tentang menentukan imam yang mana. Ya, kan? Apabila menurut adalah tidak harus mengikut akan seorang yang ragu, imamkah ia ataupun makmum. Ya. Dan demikian lagi tidak harus mengikut imam yang wajib mengqadhakan sembahyang, seperti mengerjakan sembahyang dengan tayamum karena sejuk, atau yang tidak memperoleh air dan tanah. Demikianlah tidak harus ikut qari ummi, yaitu ia membaca Fatihah dengan ghalat jikalau satu huruf daripadanya sekalipun, seperti gagap yang mengidghamkan pada bukan tempat idgham, atau tiada, yaitu menukarkan huruf kepada satu huruf. Maka jika didapat lagi padanya belajar, maka tiada mau belajar, maka tiadalah sembahyang sah sembahyangnya. Tetapi harus mengikut sama sebagaimana seperti gagap dengan gagap, tidur dengan tidur. Ya, ulang. Tiada harus hanjit ikut teguh. Bertanya makmum kepada teguh imam yang teguh imamnya sembahyang wajib qadha. Nyebek talah mupung kan. Talah mupung teguh mupung lagi. Tiada harus mengikut imam yang mewajibkan mengqadha sembahyang. Yang ayat baca di mana? Berarti setiap orang yang tinggal sembahyang di mantona qadha sembahyang dia ikut. Dengar. Dengar. Baca apa bila? Tiada harus mengikut imam yang wajibkan qadha sembahyang. Mempumanya kon dekat tinggal sembahyang ni. Jika seorang tersebut masih banyak tinggal solat, dia akan mengqadha sembahyang yang lalu. Bukan prinsip itu, bukan demikian maknanya. Jelas bahwa yaitu seperti mengerjakan sembahyang seorang imam tersebut, mengambil wudu tidak ada, langsung tayamum. Sebab apa? Sangat sejuk. Ya, mestinya beliau pada saat tersebut ditakengon. Karena menggigil, mereka sebenarnya ada alat untuk menaskan air, tapi nggak dipanas. Langsung gecok tayamum. Sembahyangnya itu adalah wajib ganti. Betul tanya tak ikut imam yang tayamum dengan keadaan sejuk, tidak sah. Faham? Lagi buku bet terbayang buku gambar-gambar bak kita palaman waktu dua. Hanjir ikut tengku imam yang tinggal sembahyang. Kira-kira wadah muda nak dengar melok dulu tak? Hanjir doa mangkal. Kau kumpul kan? Atau sama tu. Beliau tersebut adalah dalam keadaan bunuh, yaitu orang yang tiada memperoleh air, ya, dan tanah. Dan itan tanah tan hormat mati sembahyang. Tanyo na tanyo na tayamum, tak boleh ikut demikian. Dan satu pendapat yang lain bahwa sungguhnya seorang yang istinja dengan batu,
Sido ima uragam bunuh adalah air tidak ada. Besok pada ke istinja. Kemudian makmum nari, maka tidak boleh mengikut imam yang istinja dengan batu tersebut. Maka keabsahan menghilangkan najis itu berat sekali dengan air. Ya. Tambah yang terakhir yang berat, yang terakhir yang pertama berat. Tiada lom sah ikut. Tiada harus qari mengikut ummi. Orang yang fasih dan benar bacaan solat tidak boleh ikut orang yang ummi yang tidak benar bacaan. Seperti kepegah benar membaca Fatihah dengan ghalat, dengan salah. Jikalau satu huruf daripadanya sekalipun, walaupun satu huruf tertukar, ihdinas siratal mustaqim. Ini kau benda dulu. Qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kata huruf semua. Ghalat, salah. Ya, walaupun satu huruf. Ya, atau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyanyi salah. Tanyu benar bacaan hanya ikut. Maka ada disitulah timbul kekhawatiran makmum. Ini ke yang berat baca dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, luar biasa. Apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kau lagi goyang tu kepala Allah. Ingatlah mati. Lo lebih parah macam tu. Lo lebih parah macam tu. Ya ikut je lah pun. Tapi ketika kita dengan beliau itu lebih pasai katanya, nak ikut, ya hantar semayang. Hantar semayang. Maka solat sendiri. Galak. Atau seperti gagal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dia ikut juga. Atau mengidghamkan pada bukan yang tempat idgham. Jatahnya kau idgham. Kata idgham. Kata berdengung. Pada itu enggak berdengung. Atau tiada pada bukan atau tiada, yaitu menukarkan huruf bukan satu huruf. Maka jika dapat lagi belajar goknya mantong jid burno ni. Tetapi tiada mau belajar, dia belajar urunganku. Maka bagi mereka tiada sah solat. Mereka ikut kedua atau bayar. Wate belajar, dia belajar. Jika Fatihah ni. Jadi kan rumah noprak kat Allah tu. Baik tegur itu orang kan tak boleh. Enggak, malam pun baca Fatihah, malam pun yang telah dulu. Dah jadi. Padahal kesempatan belajar itu masih ada. Hai tim belajar, semayang ke drone ku baik pakai jamaah, hantar. Mana ku dah ikut imam? Kiban, hantar hajit membaca Fatihah terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah dia juga baca Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sembahyang seorang apabila tidak benar baca Fatihah. Kan boleh? Ya, tambah wajib itu. Dan pada saat orang tersebut sah ikut sama-sama mereka. Seperti udah gagap. Kiban tu. Hai lu gagap. Lu nak dia bergagap lu. Madam ikut. Yang gagap, parti gagap. Ya. Yang tilur apa? Andon tabat tilur. Ya, itu boleh. Yang gagap, ikut yang tilur, tobrak tu. Berat tilur, berat gagap tu. Berarti ikut tilur. Mah benar yang pahit yang tilur you tahu parti. Yang gagap tahu hanya. Mah yang lebih padat si imam yang qari. Makna qari itu bukan hafiz. Bukan mereka itu indah suaranya.
Yang dikatakan qari itu adalah seseorang yang melantunkan Fatihah, melantunkan ayat-ayat Al-Quran dalam sholat, pas makhraj, tempat keluarnya huruf, dan pasnya tajwid. Kami oh, didukung oleh suara, alhamdulillah. Cuma karena suaranya indah, hati-hati. Sebab seseorang itu takabur, sombong, kata Rasulullah, ada beberapa penyebab. Yang pertama, bertambah alim seseorang. Alim tak kau nyanyi? Malim kau nyanyi dibandingkan belum kau nyanyi bung. Ni betul dia gua lu lebih malim lah uji. Bukti dia anak murid tu lebih ramai anak murid kau nyanyi. Nyanyi kamu bahaya. Yang kedua, bertambah kedudukan. Awai kasih nyo kerja kabit mana nak? Wadai kasih nyo jarone, wadai kabit jarawi. Wadai kerja kepala mari. Sisi demikian. Yang ketiga, bertambah dalam keadaan itu uang, tambah pen katanya dulu. Itu kamulai itu. Na'udzubillah. Ketika tersebut Allah Ta'ala memberikan suara indah. Pada saat makmum di Qur'ani mulai jumbo, baca ayat panjang, melagu-lagu nangro, hati mereka kegembegah. Allah Ta'ala tidak akan melihat wajah mereka. Allah Ta'ala tidak menilai jabatan mereka. Allah Ta'ala tidak menilai lain. Allah Ta'ala hanya menilai hati mereka. Imam agak-agak sudah luar biasa, apalagi Ramadan. Tergantung mereka. Ya, kan? Maka pada saat tersebut mereka itu dalam kari yang sombong, kari yang angkuh, kari yang hanya keikhlasan. Maka na'udzubillah, maka hanya ikut. Cuma mengikut hati dulu. Maka ketika hati itu nggak sanggup kita menilai, kita mendengar suaranya kagak pah makra, pah ikut yuk. Hati gop tidak ikut. Maka ketika saat itu ria dan takabur ada, banyak sekali terjadi pada orang yang qari, kata Rasulullah. Aku yang takutkan pada orang-orang yang qari dengan suara indah mereka, dengan suara makhraj mereka yang fasih. Mereka itu melantunkan Al-Quran dengan penuh keriaan dan penuh kesombongan. Yang kena soh aku tamat takut paling yo bak butnya kan. Contoh tanya kah nak menuduh nak kunci kalau pak orang rumah meninggal. Kan mungkin ramai orang nonton aku mungkin mano aku. Ledo orang dong yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfal. Biasa dong ramai dong yas'alu. Lain. Saya bergaguk dulu. Itu kan hati seseorang agak berat. Maka berat sekali ketika saat orang-orang yang qari itu ada timbul keriaan ataupun kesombongan di dalam hati mereka. Ya, kan? Maka adalah orang yang tilur sama-sama tilur, orang yang gagap sama-sama gagap. Ya, yang kasih dan demikian lagi tidak harus ikut laki-laki ikut perempuan.